Istriku, Liu Ruyan, menendang pintu kamarku hingga terbuka, menjambak rambutku, dan menyuruhku berlutut. Berani sekali kau, masih berani membawa anak kita melarikan diri. Putriku segera berkhianat. Mama, aku tidak mau ikut papa. Aku paling sayang mama. Semua ini bermula karena istriku adalah seorang eks ke satu grup perusahaan. Sedangkan aku hanyalah seorang menantu numpang yang hidup dari uang istri. Aku menjadi terkenal karena mengunggah keseharian hidup dengan wanita kaya. Sampai suatu hari seorang pria datang berkunjung, mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pengganti bagi cinta pertamanya. Menikah selama 6 tahun. Seorang pengganti baru datang membawa setumpuk buah berwarna hijau, jeruk nipis, plum hijau, mangga muda. Dia bilang, Presiden Liu yang menyuruhku mengirimkan buah-buah hijau ini, sama seperti topi hijau di kepalamu. Dia memberitahuku bahwa aku hanyalah seorang pengganti, dan dia adalah sosok yang dioperasi plastiknya oleh Presiden Liu agar mirip dengan cinta pertamanya hingga 90%. Presiden Liu bahkan memberinya sebuah perusahaan agar dia bisa menemaninya sepanjang malam. Aku mempercayainya. Aku bertanya kepada putriku ingin ikut siapa. Putriku memilihku. Hari itu juga aku membawa putriku melarikan diri. Jam 10 pagi. Bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu. Sosok yang terasa akrab namun asing berdiri di depan pintu. Lin Shou, salah satu dari banyak siswa miskin yang dibantu oleh istriku, Liu Ruyan, yang paling menonjol di antara semuanya. Kudengar dia adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Media Tiongkok. Dia membawa beberapa keranjang buah besar. Tersenyum dengan sangat cerah. Kak Qin, aku datang menjengukmu. Aku mempersilakannya masuk. Rumah mewah itu terasa kosong. Hanya ada aku sendirian. Putriku, Jining, masih di taman kanak-kanak. Masih lama sebelum jam pulang sekolah. Lin Shou menata buah-buahan itu satu persatu di atas meja kopi. Jeruk nipis, plum hijau, mangga muda, jambu biji, kurma hijau, kiwi, belimbing. Aku melihat hamparan warna hijau itu. Pelipisku terasa berdenyut kencang. Ini dikirimkan oleh Presiden Liu untukmu. Lin Shou berkata, sambil menatapku dengan tatapan penuh arti. Dia bilang ingin mengirimkan beberapa buah yang terlihat cantik untukmu. Untuk menambah vitamin. Dia terdiam sejenak. Tatapannya menyapu bagian atas kepalaku dengan maksud tertentu. Lihatlah, warna hijau ini sangat sehat, bukan? Hijau sekali, persis seperti yang ada di atas kepalamu. Remote di tanganku termas hingga berbunyi krek. Amarah melonjak dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Apa maksud perkataanmu itu? Lin Shou menoleh. Seolah-olah baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Tidak ada maksud apa-apa. Aku yakin kau bisa memahaminya. Dia menyandarkan seluruh tubuhnya di sofa. Dengan sikap seperti seorang tuan rumah. Seseorang itu berharga jika memiliki kesadaran diri. Jangan menginginkan apa yang tidak seharusnya kau inginkan. Kau benar-benar mengira bisa terbang ke dahan pohon dan menjadi burung phoenix. Kau hanyalah seorang pengganti. Kepalaku terasa berdengung, seperti dipukul dengan palu besar. Pengganti, benar. Lin Shou berdiri dan berjalan ke hadapanku. Menunjuk matanya sendiri, lalu menunjuk ke arahku. Coba kau berkaca, lihat apakah ada kemiripan antara kau dan aku. Aku menggelengkan kepala. Kami tidak mirip sama sekali. Dia tertawa mengejek. Sepertinya kau benar-benar tidak mengerti. Tidakkah kau sadari bahwa matamu dan mataku memiliki kemiripan 90%? Itu karena kita berdua mirip dengan satu orang yang sama. Teman masa kecil Presiden Liu yang sudah meninggal itu. Sosok idaman atau White Moonlight-nya. Matanya mirip denganmu, sangat mirip denganku. Mengerti sekarang, itulah nilai keberadaanmu di sini. Seluruh tubuhku membeku. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Lin Shou merasa puas melihat reaksiku. Dia kemudian menjatuhkan bom lainnya. Kau pernah melihatku sebelumnya, kan? Apa kau merasa ada yang berbeda dengan penampilanku sekarang? Dia mengelus wajahnya dengan bangga. Benar sekali, eks ke-1 Liu. Dia membayarku untuk melakukan sedikit penyesuaian pada wajahku, sesuai dengan penampilan teman masa kecilnya. Sekarang, bukan hanya mata kami yang mirip, tapi seluruh wajah kami memiliki kemiripan 90%. Jadi, sebaiknya kau segera mengalah dan pergi. Jangan terus menempati posisi yang tidak bisa kau manfaatkan. Aku gemetar karena marah, ingin membantah, tapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Karena terlalu emosional, aku tidak sengaja menggigit sariawan di mulutku.
Rasa sakit yang tajam itu seketika membuatku sedikit tersadar. Ini terlalu konyol. Bagaimana mungkin Liu Ruyan melakukan itu? Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Aku hampir berteriak. Lin Shuo tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dengan perlahan. Tidak percaya, X-1 Liu tidak pulang semalaman kemarin, kan? Kau tahu kenapa? Dia berbicara sambil mencari sesuatu di ponselnya. Karena semalam dia menemaniku. Dia mendirikan perusahaan media baru untukku. Kemarin kami berada di sana. Dia mengarahkan layar ponselnya ke hadapanku. Itu adalah sebuah foto selfie. Di dalam foto, Lin Shuo berpose dengan tanda peace di depan, tersenyum dengan penuh kemenangan. Di sofa yang tidak jauh di belakangnya, duduk sosok yang sangat aku kenali. Itu adalah Liu Ruyan. Meskipun agak buram, tapi di dinding latar belakang terlihat jelas dua kata besar media. Kalau tidak percaya, tanya saja. Kita berdua bisa dibilang berada di jalan yang sama. Hanya saja sekarang giliranku untuk naik takhta, dan kau yang akan dicampakkan. Lagi pula, akulah pengganti yang lebih sempurna. Dia menyimpan ponselnya dan menepuk bahuku, lalu bersiap untuk pergi. Semangat, kawan. Masih banyak bunga lain di luar sana. Oh iya, buah-buahan yang diminta Direktur Liu untuk kukirimkan ini adalah pengingat untukmu. Pergilah dengan terhormat sebagai pria yang bermartabat. Kalau tidak, kau akan terus memakai topi hijau ini. Ting, bunyi notifikasi WeChat terdengar dari ponselku. Itu dikirim oleh Lin Shuo. Dia mengirimkan kembali foto dirinya bersama Liu Ruyan yang baru saja kulihat. Dia mengirimnya sekali lagi. Di bawah foto itu terdapat sebuah kalimat. Semangat, kawan. Aku pergi duluan ya. Aku menatap foto itu. Pose dua jari dan senyum cerah Lin Shuo terasa menyilaukan seperti dua jarum yang menusuk mataku. Dia sudah pergi. Di dalam villa ini hanya tersisa aku sendirian lagi. Aku terduduk lemas di sofa. Pikiranku kacau balau. Pengganti. Bagaimana mungkin aku hanya seorang pengganti? Pikiranku seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau, menciptakan riak yang meluas. Kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Kondisi keluargaku tidak bisa dikatakan kaya, tapi juga tidak kekurangan. Orang tuaku adalah guru sekolah menengah. Pemikiran mereka tradisional dan kaku. Harapan terbesar mereka terhadapku adalah belajar dengan giat, lulus ujian pegawai negeri dan menjadi guru, menjalani hidup yang stabil. Jadi, ketika aku berhasil masuk ke Universitas Jiang dan menjalin hubungan dengan seorang pacar di tahun pertama, tanpa banyak bicara, mereka langsung menghentikan uang sakuku. Alasannya adalah mahasiswa seharusnya fokus belajar. Karena tidak punya uang, pacarku pun otomatis memutuskan hubungan denganku. Demi bertahan hidup, dan juga demi harga diri yang konyol. Aku bekerja paruh waktu sebagai bartender di sebuah bar dekat kampus. Di sanalah aku bertemu dengan Liu Ruyan. Malam itu, dia terlihat sedang dalam suasana hati yang buruk. Duduk sendirian di meja bar dan minum gelas demi gelas. Melihat dia sudah minum cukup banyak, aku memberanikan diri untuk menasihatinya. Hasilnya, dalam pengaruh alkohol, dia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Kakak ganteng, kamu mahasiswa? Kan? Matanya berbinar. Terlihat sedikit mabuk dan licik. Kuliah di mana? Mau ikut kakak tidak? Kakak akan membiayaimu. Sambil berbicara, tangannya tidak bisa diam. Jarinya menggores telapak tanganku dengan lembut, menggodaku. Sebagai mahasiswa pria yang polos, aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Wajahku seketika memerah sampai ke leher. Untungnya, sahabatnya, Jun Meng, datang tepat waktu dan menyeretnya pulang dengan paksa. Keesokan harinya, aku menerima telepon darinya. Suaranya di telepon terdengar sangat lembut dan manis. Dia terus-menerus meminta maaf padaku dan mengatakan ingin mentraktirku makan sebagai penebusan salah. Awalnya aku ingin menolak, tapi dia sangat bersikeras. Sangat berbeda dengan sosoknya tadi malam. Dengan perasaan gugup, aku akhirnya pergi makan bersamanya. Setelah itu, kami baru menyadari bahwa kami ternyata berada di universitas yang sama. Aku mahasiswa tahun kedua, dan dia adalah senior tahun keempat yang hampir lulus. Dia tidak perlu merasa khawatir tentang masa depan seperti mahasiswa biasa. Dia bilang kalau ingin ke kampus, ya datang saja. Kalau ingin bekerja, ya tinggal bekerja. Saat itu aku merasa perbedaan antara manusia jauh lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Setelah itu, dia menjadi pengunjung tetap di kampus kami, menemaniku makan di kantin, menemaniku jalan-jalan di kampus.
Kami pun mulai menjalin hubungan secara alami. Di hari kelulusannya, dia naik ke panggung untuk berpidato sebagai lulusan terbaik. Sangat mempesona dan penuh sorotan. Di acara pesta malam itu, dia menggenggam tanganku, memperkenalkanku kepada semua teman sekelas dan sahabatnya. Ini pacarku, Ken Fan. Tampan sekali, kan? Dia sangat baik padaku. Dia terus-menerus memujiku, sampai aku merasa bingung harus meletakkan tanganku di mana. Kemudian aku pun lulus. Dengan satu lambaian tangannya, dia langsung memberiku stempel magang, memintaku untuk bekerja bersamanya. Aku membawanya menemui kedua orang tuaku yang kolot. Dia juga membawaku menemui keluarganya. Orang tuanya sangat terbuka. Mereka bilang asalkan putri mereka suka, itu sudah cukup. Semuanya berjalan lancar hingga terasa tidak masuk akal. Kami mendaftarkan pernikahan dan menikah. Setahun setelah menikah, kami dikaruniai putri bernama Jaining. Hari-hari kami selalu terasa manis. Aku masih ingat suatu kali saat berwisata ke kota selatan. Di Pavilion Kuising, kuil Confucius, dia bersikeras menarikku untuk berdoa memohon jodoh. Setelah selesai berdoa, Ken Fan, apakah kita akan selalu bersama? Apakah kita akan punya anak sendiri? Aku tersenyum sambil mencubit hidungnya. Iya, kita akan selalu bersama. Anak, ya. Kalau tidak ada uang, lupakan saja. Tidak akan sanggup membesarkannya. Hanya bisa mengandalkanmu untuk menghidupi kami berdua. Dia segera membusungkan dadanya, menepuknya dengan keras. Tidak apa-apa, keluargaku kaya. Biar aku yang menanggung. Kamu cukup bertanggung jawab untuk tetap cantik seperti bunga. Saat itu aku menjawab dengan bercanda. Kalau begitu bukankah aku jadi pria yang hidup dari harta istri? Jika suatu hari kamu tidak memperlakukanku atau anak kita dengan baik, aku hanya bisa membawa anak kita dan melarikan diri. Seberapa manis kenangan itu. Begitu pula kenyataan yang menyakitkan. Aku tiba-tiba tersentak bangun dari kenangan itu. Rasanya seperti disiram seember air es dari kepala hingga kaki. Momen-momen manis yang kukira adalah cinta, sekarang terlihat seperti sebuah penipuan yang direncanakan dengan matang. Hanya karena aktingku mirip dengan teman masa kecil yang sudah meninggal itu. Aku mengambil ponsel dan melihat foto yang menyilaukan itu. Hatiku perlahan-lahan tenggelam. Lin Shuo sudah pergi. Villa itu menjadi sunyi yang mengerikan. Aku terduduk lemas di sofa, memperbesar foto itu berulang kali. Wajah tersenyum Lin Shuo yang cerah. Liu Ruyan duduk di belakangnya. Sosok yang samar. Dan kata media yang menyilaukan itu. Aku mengambil ponsel. Entah apa yang merasukiku, aku membuka akun ke-6 pendekku. Menantu numpang Ken Fan, influencer dengan 10 juta pengikut. Foto profil harianku adalah foto bersama Liu Ruyan. Dia bersandar di bahuku, tersenyum seperti anak kecil. Ke-6 terbaru adalah konten yang diunggah lusa. Itu adalah ke-6 saat aku sedang merebus sarang burung walet untuknya di dapur. Keterangannya adalah istriku bekerja dengan sangat keras. Suamimu akan memberimu nutrisi tambahan. Di bawahnya ada puluhan ribu komentar. Kak Fan pamer kemesraan lagi. Kapan aku bisa menemukan suami idaman seperti Kak Fan? Iris sekali, iris sekali. Aku rela jadi menantu numpang seumur hidup jika seperti ini. Aku menatap diriku yang tersenyum lebar di layar itu. Terasa sangat ironis. Suami idaman apa? Keseharian manis apa? Hanya seorang badut yang berperan dengan sangat rapi. Seorang pengganti yang tidak boleh terlihat oleh dunia. Tidak, aku tidak boleh percaya begitu saja. Hanya berdasarkan kata-kata Lin Shuo. Aku butuh bukti. Butuh bukti yang bisa membuatku benar-benar menyerah. Aku tidak berani menelpon Liu Ruyan secara langsung. Aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin kudengar. Lebih takut lagi jika dia membohongiku untuk sekadar basa-basi. Jariku menggeser daftar kontak cukup lama. Akhirnya berhenti pada satu nama. Jun Meng. Sahabat terbaik Liu Ruyan. Hubungan mereka sudah terjalin sejak kecil. Jika ada orang di dunia ini yang paling mengenal Liu Ruyan, pasti adalah dia. Aku pun meneleponnya. Berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo, Ken Fan, tumben sekali. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Suara Jun Meng yang belak-belakan terdengar dari gagang telepon. Aku memaksa diriku untuk mengeluarkan nada bicara yang terdengar normal. Tidak ada apa-apa. Hanya ingin tanya apa kamu sudah makan. Sedang sibuk apa belakangan ini? Baru saja selesai makan. Mau sibuk apa lagi? Menunggu ajal sambil makan saja. Justru kamu, kenapa hari ini tidak mengunggah ke-6 pamer kemesraan? Para netizen sudah menunggu. Loh, dia bercanda di ujung telepon.
Aku tertawa hambar 2 kali, namun jantungku berdegup kencang. Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah berbasa-basi cukup lama, akhirnya aku mengarahkan topik pembicaraan ke inti masalah. Junmeng, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kau harus jujur padaku. Kenapa serius sekali? Liu Ruyan, apakah dulu dia punya teman masa kecil yang kemudian meninggal itu? Saat aku menanyakan hal ini, telapak tanganku sudah penuh dengan keringat dingin. Keheningan menyelimuti ujung telepon sejenak. Kemudian terdengar suara tawa Junmeng yang tidak ditutup-tutupi. PV50, kenapa tiba-tiba bertanya soal itu? Dia tertawa terbahak-bahak. Memang ada kejadian seperti itu. Kupikir kau sudah tahu sejak lama. Hatiku seketika jatuh terperosok ke dasar jurang. Junmeng masih terus berbicara di sana. Nadanya penuh dengan kemudahan saat mengenang masa lalu. Saat Liu Ruyan masih di tahun keempat kuliah. Tidak lama sebelum kejadian pergi minum di bar itu, dia bahkan menyatakan cintanya pada teman masa kecilnya. Boom! Rasanya ada sesuatu yang meledak di dalam kepalaku. Menyatakan cinta pada Lin Shu sebelum mengenalku. Kata-kata Junmeng terasa seperti 2 palu besi, menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirku hingga berkeping-keping. Halo, Ken Fan, kau masih mendengarkan? Ya, aku mendengarkan. Suaraku terdengar kering, tidak seperti suaraku sendiri. Terima kasih sudah memberitahuku, Junmeng. Kita memang selalu berteman. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu dia menjawab apapun, aku segera menutup telepon. Sebelum telepon terputus, sepertinya aku mendengar dia bergumam sesuatu di sana. Aneh sekali, ya, aneh sekali. Hal sepenting ini, aku yang merupakan suaminya justru menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Lucu, benar-benar terlalu lucu. Aku tidak rela, aku masih tidak rela. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi nomor yang paling aku kenal. Itu adalah Liu Ruyan. Telepon tersambung. Suaranya yang dingin namun membawa sedikit rasa lelah terdengar. Halo, ada apa? Ruyan, sedang apa? Aku berusaha membuat suaraku terdengar normal seperti biasanya. Sedang rapat di kantor, sangat sibuk. Kalau ada urusan, cepat katakan. Itu, hari ini ada yang mengirimkan beberapa buah, seperti plum hijau dan semacamnya. Aku bertanya dengan nada mencoba mencari tahu. Apa kau yang menyuruh orang mengirimnya? Kenapa? Dia bertanya balik. Tentu saja dikirim sesuai permintaanku. Tidak cocok dengan seleraku. Meskipun tidak cocok, kau harus tetap memakannya. Kaya akan vitamin C. Bagus untuk sariawanmu. Kata-katanya terasa seperti jarum yang menusuk jantungku satu persatu. Ternyata dia masih ingat kalau aku sedang sariawan. Namun perhatian ini justru membuatku merasa sangat muak saat ini. Apakah karena dia peduli padaku? Atau dia peduli pada wajah yang mirip dengan orang lain? Aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan menanyakan pertanyaan yang paling mematikan itu. Ruyan, apakah kau pernah menyukai teman masa kecilmu itu? Maksudku, orang yang sudah meninggal itu. Di ujung telepon terjadi keheningan yang panjang. Setiap detiknya terasa seperti 1 abad yang sangat lama. Tepat saat aku mengira dia tidak akan menjawab, dia akhirnya membuka suara. Tidak pernah menyukainya. Sudah mati ya sudah. Aku malah berharap dia mati. Ken Fan, orang yang paling aku cintai, hanyalah kau. Mendengar penyangkalannya yang begitu tegas, mendengar kalimat berharap dia mati itu, aku justru merasa seluruh tubuhku menjadi dingin. Terlalu palsu. Ini sama sekali bukan penjelasan. Ini adalah dalih. Ini adalah rasa bersalah. Ini adalah keras kepala. Sahabatnya sendiri sudah mengakuinya secara langsung. Tapi dia masih membohongiku. Aku tidak sanggup mendengarnya lagi. Kata-kata selanjutnya tidak ada satu pun yang bisa kuserap. Aku mengerti, aku mengucapkannya dengan terburu-buru. Lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku menatap nama Liu Ruyan di layar ponsel. Rasanya duniaku berputar. Aku melewati waktu makan siang tanpa menyentuh sesuap pun. Pikiranku kacau balau. Semuanya dipenuhi wajah menyebalkan Lin Shu dan kata-kata yang dia ucapkan. Tidak bisa begini. Aku harus menjemput Ning Ning. Di perjalanan menuju taman kanak-kanak, hanya ada satu pikiran di benakku. Aku bisa melepaskan segalanya. Tapi Ning Ning, yang selama 6 tahun ini aku besarkan sendiri, dia adalah batas terakhirku. Saat menjemput Ning Ning, si kecil itu tampak seperti burung kecil yang bahagia. Dia berceloteh membagikan hal-hal menarik di taman kanak-kanak kepadaku. Aku mengelus kepalanya. Hatiku terasa sangat lembut dan hancur. Di sela-sela menunggu lampu merah,
Aku berpura-pura bertanya kepadanya dengan santai. Ning Ning, Papa ingin bertanya sesuatu. Jika kau harus memilih satu di antara Papa dan Mama, kamu pilih siapa? Ning Ning sedang memainkan jari-jarinya. Mendengar itu, dia mendongak. Mata besarnya yang sangat mirip denganku tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Aku pasti pilih Papa. Papa adalah Papa terbaik di dunia. Hatiku terasa seperti dihantam sesuatu dengan keras. Terasa sesak dan perih. Aku menahan emosiku dan lanjut bertanya. Tapi kalau ikut Papa, mungkin nanti tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini. Juga tidak bisa sekolah di taman kanak-kanak sebagus ini. Makanannya mungkin juga tidak akan seenak sekarang. Apa kamu masih mau? Alis kecil Ning Ning berkerut. Sepertinya dia sedang berpikir dengan sangat serius. Kemudian dia mendekat dan mencium pipiku dengan kuat. Asalkan bisa bersama Papa, aku mau apa saja. Makanan yang tidak enak. Kalau makan bersama Papa juga akan jadi enak. Sudah cukup. Kata-kata itu sudah cukup bagiku. Sesampainya di rumah, aku masuk ke dapur. Untuk pertama kalinya, aku memasak banyak hidangan di meja. Semuanya adalah makanan kesukaan Ning Ning, seperti daging babi asam manis, sayap ayam kola, dan juga kentang goreng. Setelah makan malam, aku mengambil sesuatu dari kulkas yang sudah lama dia incar. Es krim rasa stroberi yang selama ini dilarang Liu Ruyan untuk dimakan terlalu banyak. Makanlah. Papa izinkan. Hari ini makanlah sebanyak yang kamu mau. Melihat putriku makan dengan bahagia hingga mulutnya penuh krim. Sisa keraguan di hatiku pun sirna seketika. Ternyata benar apa yang dikatakan Lin Shu. Selama 3 hari berturut-turut Liu Ruyan tidak pulang. Tidak ada satupun telepon. Tidak ada satupun pesan. Sebaliknya, Lin Shu malah mengirim pesan seperti sedang absen masuk kerja. Setiap hari tepat waktu mengirimkan laporan kemenangan baru kepadaku. Semuanya dikirim larut malam. Foto-foto dia dan Liu Ruyan di perusahaan baru itu. Meskipun tidak ada tindakan yang terlalu intim. Namun fakta bahwa dia ada di sana, sementara aku tidak ada, adalah sebuah pernyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Di dalam foto, Liu Ruyan terkadang mengernyitkan dahi saat melihat dokumen. Terkadang sedang berbicara dengan orang lain, dan Lin Shu selalu bisa menemukan sudut terbaik untuk membingkai dirinya bersama wanita itu. Wajahnya membawa senyum seorang pemenang. Dia bahkan menambahkan teks. Presdir Liu benar-benar mengerahkan segala upayanya demi perusahaan kita. Ken Ge, tenang saja. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku menatap ponselku, merasa diriku seperti lelucon besar. Memasuki malam keempat. Padahal seharusnya aku sudah tertidur. Aku berbaring di tempat tidur sambil terus berguling ke sana kemari. Cukup, ini harus diakhiri. Aku membuka kolom obrolan dengan Liu Ruyan dan mengirimkan foto selfie yang pertama kali dikirimkan Lin Shu kepadaku. Foto di mana dia berpose 2 jari dan Liu Ruyan berada di sofa di belakangnya. Aku mengetik, kamu menemaninya bekerja di perusahaan baru. Balasannya hampir seketika. Liu Ruyan, iya, benar. Hanya kerja normal kok, mendekorasi perusahaan baru, menyiapkan segala keperluan perusahaan baru. Jangan berpikir yang macam-macam, tidak ada masalah apapun. Aku tersenyum dingin, lalu lanjut mengetik, kamu benar-benar royal ya, sampai memberi sebuah perusahaan. Kali ini kotak percakapan terdiam cukup lama. Setelah beberapa menit berlalu, dia baru membalas, bagaimana kamu bisa tahu? Melihat 5 kata ini, sisa api terakhir di hatiku benar-benar padam. Dia merasa bersalah. Dia bukan bertanya mengapa aku tahu dia bersama Lin Shu, melainkan bertanya bagaimana aku tahu tentang pemberian perusahaan itu. Ternyata di dalam hatinya, menghabiskan malam di luar rumah bersama seorang pria bukanlah masalah besar. Tapi memberikan sebuah perusahaan adalah hal yang harus disembunyikan dariku. Aku tersenyum mengejek diri sendiri, membalas dengan beberapa kata terakhir. Tidak apa-apa. Aku mau tidur. Tahu secara tidak sengaja, lalu mematikan ponsel. Aku menatap langit-langit kamar dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena kamu ingin aku mengalah, maka aku akan pergi saja. Untuk apa terus memainkan drama cinta yang mendalam ini? Aku, Qin Fen, tidak mau melayani lagi. Lampu gantung di langit-langit. Aku menatapnya sepanjang malam. Saat cahayanya menyinari wajahku, aku membalikkan badan dan duduk. Cukup, apa itu pengganti? Apa itu mengalah? Aku tidak mau bermain lagi. Aku berjalan berjinjit masuk ke kamar Ning Ning. Si kecil sedang tidur nyenyak. Mulut kecilnya sedikit mengerucut.
seperti bakpao yang lembut dan merah muda. Aku membungkuk dan meniup lembut telinganya. Ningning, bangunlah. Papa akan membawamu ke tempat yang bagus. Ningning membuka matanya dengan linglung, mengucek matanya. Papa, hari masih belum terang. Aku merendahkan suaraku, berbicara kepadanya dengan nada yang sangat menggoda. Mau tidak pergi ke tempat di mana kamu tidak perlu sekolah TK, bisa naik kuda setiap hari, dan bisa makan banyak sekali es krim. Mendengar kata sekolah TK, pikiran kecil Ningning seketika sadar. Dia tiba-tiba duduk tegak, matanya terbuka lebar. Papa, apa benar aku tidak perlu sekolah lagi? Tentu saja benar. Aku mengedipkan mata padanya. Apa gunanya sekolah? Lebih baik ikut aku menjadi influencer. Kita pergi ke Kotanan dulu untuk berwisata selama sebulan. Kita bersenang-senang sepuasnya. Oke. Senyum cerah seketika mereka di wajah kecil Ningning. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada saat menerima angpau besar di hari Imlek. Kami berdua bergerak seperti agen yang sedang menjalankan misi rahasia. Dengan cepat membereskan barang bawaan, aku mengisi 2 koper besar dengan pakaianku dan pakaian Ningning, mainannya, dan peralatan live streamingku. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Berjalan ke ruang tamu, aku mengambil selembar kertas catatan dari laci, mengambil pena dan menuliskan 4 kata besar dengan tegas. Sudah pergi, jangan dicari. Aku meletakkan kertas itu, dan melemparkannya begitu saja di atas meja kopi yang penuh dengan buah-buahan hijau. Aku merasa 4 kata ini benar-benar sangat keren. Sebelum keluar pintu, aku mengeluarkan kartu SIM yang telah kugunakan selama 6 tahun dari dompet. Tanpa ragu, aku mematahkannya menjadi 2 dengan kuku. Selamat tinggal, Liu Ruyan. Selamat tinggal, penjara mewah yang mengurungku selama 6 tahun ini. Di perjalanan menuju bandara, Ningning dengan semangat menempel di jendela mobil, terus bertanya dengan riuh. Papa, apakah di Kotanan ada gajah? Ada? Apakah ada burung merak? Ada juga, sayang. Kalau begitu, apakah kita bisa membawa pulang gajah dan merak untuk dipelihara? Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. Itu tidak boleh. Mereka punya rumah sendiri. Sama seperti aku juga harus mencari rumah untukku dan Ningning. Tiket kelas 1 penerbangan ke Nanjing hari itu. Ini adalah terakhir kalinya aku menggunakan uang Liu Ruyan. Saat pesawat lepas landas, terasa dorongan kuat yang mendorongku ke belakang kursi. Aku melihat kota di luar jendela yang semakin mengecil. Tidak ada sedikit pun rasa rindu di hatiku. Hanya ada rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak apa-apa, anggap saja ini untuk menenangkan pikiran. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Changshui, Kunming. Udara lembab dengan aroma rumput hijau dan tanah menyambutku. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya paru-paruku menjadi jauh lebih bersih. Tempat kami menginap adalah sebuah desa yang sudah kupesan sebelumnya melalui internet. Sebuah penginapan. Pemilik dan istrinya adalah pasangan parubaya yang sangat sederhana. Mereka sangat ramah saat melihatku membawa Ningning, mulai dari membantu membawakan barang bawaan, hingga membawakan buah-buahan yang baru dipetik. Ningning benar-benar membebaskan dirinya, berlari mengejar seekor anjing kuning besar di halaman. Suara tawanya jernih seperti lonceng angin, melihat sosoknya yang tanpa beban. Sedikit rasa, mendung terakhir yang muncul karena meninggalkan kampung halaman juga benar-benar sirna. Langit di sini sangat biru, awan sangat putih. Aku dan Ningning berdiri di halaman penginapan, menatap pegunungan Changshan di kejauhan. Rasanya semua yang terjadi sebelumnya seperti mimpi buruk yang konyol. Papa, Ningning menarik tanganku, mendongakkan wajah kecilnya. Di sini indah sekali. Aku suka di sini. Aku berjongkok dan memeluknya dalam pelukanku. Asalkan kamu suka. Mulai sekarang, di sini adalah rumah baru kita. Kehidupanku di Nanjing terasa begitu nyaman seperti mimpi yang tak ingin aku akhiri. Aku dan Ningning benar-benar bermain dengan gembira. Siang hari kami pergi berkuda di lapangan. Gadis kecil itu duduk di depanku, tertawa cekikikan karena terguncang oleh kuda. Suara tawa yang jernih bergema di padang rumput yang luas. Kami memberi makan rumput kepada sapi dan domba yang jinak. Tangan kecil Ningning menggenggam segenggam rumput hijau, menyerahkannya dengan hati-hati ke mulut domba. Merasa gugup sekaligus bersemangat. Semua kekhawatiran dan penderitaan yang terkumpul di dalam sangkar mewah itu. Semuanya oleh langit biru, awan putih, dan udara segar di sini. Terbasuh hingga bersih tak tersisa. Aku mengira hari-hari seperti ini akan terus berlanjut. Tapi aku tidak tahu.
Tepat saat aku dan Ningning menikmati kebebasan dengan puas. Sebuah badai sedang berkembang di provinsi Jiang, ribuan mil jauhnya, dan pusat dari badai itu adalah aku. Istri yang kutinggalkan di belakang, Liu Ruyan. Semuanya dimulai 2 hari kemudian. Guru Li dari taman kanak-kanak menyadari bahwa Ningning tidak masuk sekolah selama 2 hari berturut-turut. Ini sangat tidak biasa bagi Liu Jining yang tidak pernah datang terlambat atau pulang cepat. Dia pertama-tama mencoba menghubungi nomor teleponku. Namun yang terdengar dari gagang telepon adalah nada pemberitahuan yang dingin. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Guru Li tertegun sejenak, mengira dirinya salah tekan nomor. Dia memeriksanya sekali lagi. Hasilnya tetap sama, karena tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom kontak darurat. Saat telepon tersambung, Liu Ruyan sedang memimpin rapat tingkat tinggi grup yang penting. Dia melihat tampilan penelepon dari guru Li taman kanak-kanak di ponselnya. Alisnya secara tidak sadar berkerut. Dia menekan tombol bisu dan tidak mengangkatnya. Namun tak lama kemudian, telepon itu berdering lagi. Rasa tidak sabar muncul di hati Liu Ruyan. Dia meminta maaf kepada orang-orang di ruang rapat, lalu membawa ponselnya dan berjalan keluar. "Halo Guru Li, ada masalah apa?" Nada bicaranya membawa sedikit rasa tidak senang karena terganggu. "Direktur Liu, maaf mengganggu Anda. Begini, Jining, hari ini dan kemarin tidak datang ke sekolah. Saya mencoba menghubungi Tuan Qin tetapi tidak bisa tersambung. Keterangannya adalah nomor tidak aktif. Jadi saya ingin bertanya apakah anak itu sedang tidak enak badan." Kerutan di alis Liu Ruyan semakin dalam. "Nomor tidak aktif?" Dia menutup telepon. Segera mencari nama suaminya di daftar kontak dan meneleponnya. "Nomor yang Anda hubungi tidak aktif." Nada peringatan yang persis sama membuat rasa tidak senang di hati Liu Ruyan seketika berubah menjadi firasat buruk. Dia segera membuka WeChat dan mengirim pesan kepadanya. Hasilnya, sebuah tanda seru merah muncul. "Pihak lawan telah menghapus Anda." Wajah Liu Ruyan seketika menjadi pucat. Dia tidak peduli lagi dengan rapat apapun, menyambar kunci mobil dan berlari keluar. Sepatu hak tingginya menginjak lantai yang mengkilap, menghasilkan suara yang terburu-buru dan panik. Dia bergegas pulang dengan tergesa-gesa, mengemudikan mobil dengan sangat cepat di sepanjang jalan. Perasaan tidak tenang di hatinya semakin kuat. Pintu besar villa tidak terkunci. Dia mendorong pintu dan masuk. Yang menyambutnya adalah kesunyian yang mencekam. "Qin Fan, Ningning," dia memanggil 2 kali. Di dalam rumah yang kosong, hanya ada gema suaranya sendiri. Dia berlari naik ke lantai 2. Pertama-tama dia membuka pintu kamar Ningning. Di dalamnya terlihat rapi. Namun beberapa mainan dan pakaian favorit Ningning telah hilang. Hatinya tiba-tiba mencelos. Lalu dia berlari terhuyung-huyung ke dalam ruang pakaian kamar utama kami. Bagian lemari milikku sudah kosong. Pakaian yang biasa aku kenakan tidak hanya hilang 1 atau 2 potong, tapi banyak sekali. Bahkan 2 koper besar yang kami simpan di gudang juga menghilang tanpa jejak. Orang sudah pergi, rumah menjadi kosong. 4 kata ini menghantam keras hati Liu Ruyan. Dia terhuyung mundur 2 langkah, bersandar pada bingkai pintu. Pikirannya menjadi kosong. Dia turun tangga dengan perasaan hancur. Tatapannya kosong menyapu ruang tamu. Akhirnya pandangannya terpaku pada secari kertas yang aku tinggalkan di atas meja kopi. Kertas itu tertindih di atas tumpukan buah hijau yang dia minta orang untuk kirimkan. Dia berjalan mendekat dan mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana hanya ada 4 kata besar yang kutulis dengan gaya bebas. "Sudah pergi, jangan dicari." Pada saat itu, semua kekhawatiran, kebingungan dan rasa tidak aman meledak di dalam dada Liu Ruyan, berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Buku-buku jarinya memutih karena menggenggam terlalu kuat. Kertas dengan kata-kata dingin itu diremasnya hingga berubah bentuk. "Qin Fan," sebuah teriakan kemarahan meledak dari tenggorokannya, dengan sedikit getaran yang bahkan tidak dia sadari. "Kamu sudah terlalu banyak menonton drama media sosial, ya? Berani-beraninya bermain denganku. Kabur membawa anak." Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajah cantiknya terdistorsi karena amarah. "Lebih baik kamu bersembunyi dengan baik." Dia menggertakkan gigi. Setiap kata seperti diperas keluar dari sela-sela giginya. "Jangan sampai aku menemukanmu. Akan kuseret kamu kembali. Jika tidak mengurungmu, membuatmu berlutut di atas keyboard. Aku tidak percaya ini akan terjadi. Kehidupanku di kota Nancheng terasa begitu nyaman, seperti mimpi yang tak ingin kuakhiri. Bagaimanapun,
Jauh di dalam lubuk hatiku, aku adalah seorang pembuat konten. Akun dengan jutaan pengikut tidak boleh dibiarkan terbengkalai begitu saja. Yang lebih penting lagi, aku ingin mendokumentasikan kehidupan baru aku dan Ningning. Jadi, aku mengeluarkan peralatan live streaming dan kameraku. Di dalam lensa terlihat langit biru yang bersih, padang rumput yang membentang tanpa batas. Aku membawa Ningning berkuda dengan kencang. Dia duduk di depanku. Tubuh kecilnya naik turun mengikuti langkah kuda. Kedua tangannya melambai dengan gembira. Suara tawanya yang jernih terdengar hingga jauh. Ada juga momen kami di samping api unggun di halaman penginapan. Adegan saat mempersiapkan BBQ untuk piknik. Aku yang kikuk membuat mataku terus mengalirkan air mata karena ATAP. Ningning di sampingku tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Semua ini adalah hal-hal yang tidak pernah ada dalam ke-6 videoku sebelumnya. Dulu, aku adalah suami rumah tangga khusus untuk wanita kaya. Pria yang hanya berputar-putar di dapur demi Liu Ruyan. Namun sekarang, sosokku di dalam lensa adalah ayah dari Ningning. Seseorang yang bebas dan benar-benar hidup. Aku mengedit semua materi ini menjadi satu. Menambahkan lagu folk dengan ritme yang ceria. Awal videonya adalah wajah Ningning yang tersenyum polos dan lugu. Akhirnya adalah aku dan dia yang duduk berdampingan di atas rumput. Tampak belakang kami yang sedang menatap matahari terbenam di kejauhan. Setelah selesai mengedit ke-6, hari pun menjadi gelap. Panggangan BBQ di halaman sudah mengeluarkan ATAP tipis. Sate daging mendesis di atas bara api. Tetesan minyak jatuh ke api, menciptakan percikan api kecil. Aku membuka sekaleng bir. Menuangkan segelas susu untuk Ningning. Ningning sayang. Aku meminum seteguk bir dingin. Seluruh tubuhku terasa rileks. Besok adalah hari ulang tahun Papa. Apa kamu tidak memberiku hadiah? Ningning sedang mengunyah sate sayap ayam. Mulutnya penuh dengan minyak. Mendengar perkataanku, dia memiringkan kepala kecilnya dan berpikir cukup lama. Lalu dengan wajah kesal dia berkata, "Aku tidak punya uang." Aku sengaja menggodanya. Tidak boleh tidak punya uang. Kalau tidak ada hadiah, Papa bisa tidak senang nanti. Matanya berputar-putar. Tiba-tiba dia mendekat dan memberikan kecupan besar di pipiku. Kalau begitu aku beri Papa ciuman sebagai hadiahnya. Rasa berminyak dari daging panggang seketika menyebar di pipiku. Aku berpura-pura jijik dan mengusap wajahku. Sambil mengernyitkan dahi, aku berkata, "Mulutmu penuh minyak. Aku tidak suka hadiah ini." Padahal di dalam hati aku merasa sangat bahagia. Ini jauh lebih hangat daripada hadiah mewah apapun yang pernah diberikan Liu Ruyan kepadaku. Melihat reaksiku yang berpura-pura jijik, Ningning memajukan bibir kecilnya. Tidak suka. Kalau begitu tidak ada hadiah lain. Aku tertawa terbahak-bahak, memeluknya erat dalam pelukanku, dan mencium keningnya dengan kuat. Setelah selesai makan panggang, aku berbaring di kursi malas penginapan, mengambil ponselku, melihat ke-6 yang baru saja selesai diedit. Aku mengangguk puas. Aku memberi judul pada ke-6 itu, "Selamat Tinggal Masa Lalu." Memulai hidup baru bersama si kecilku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengeklik unggah. Sebagai blogger dengan jutaan pengikut, begitu videoku dikirim, data di latar belakang mulai melonjak gila-gilaan. Tapi aku tidak terlalu mempedulikannya. Aku meletakkan ponselku begitu saja di samping, mulai menangkap kunang-kunang bersama Ningning. Aku tidak tahu, saat aku dan Ningning bersorak gembira karena beberapa ekor kunang-kunang. Videoku itu telah menimbulkan kehebohan besar di internet. Kolom komentar meledak. "Sial, apakah Kak Fen sudah bercerai?" Informasi di judul ini sangat besar. Selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal istri kaya raya. Kak Fen akhirnya bersikap tegas kali ini. Inilah baru pria sejati. Hanya aku yang penasaran ini di mana. Pemandangannya terlalu indah. Minta alamatnya. Tentu saja, di antara komentar-komentar ini terselip seorang pengunjung istimewa. Jauh di provinsi Jiang, ribuan mil jauhnya, Liu Ruyan juga melihat ke-6 ini. Dia memang pengikutku. Begitu notifikasi ponsel berbunyi, dia langsung mengekliknya. Saat dia melihat wajah Ningning yang tersenyum lebar di ke-6, dan ekspresiku yang tampak sangat lega, jari-jarinya yang memegang ponsel tanpa sadar mengencang. Dia menekan jeda dan memperbesar berkali-kali, seperti seorang detektif, mengamati setiap detail dalam ke-6 dengan teliti. Akhirnya, tatapannya terpaku pada satu bingkai gambar. Itu adalah gambar aku dan Ningning di depan pintu penginapan. Di latar belakang ada beberapa baris pagar bambu khas daerah setempat.
dan sebuah monumen batu dengan bentuk yang unik. Dia segera membuka komputer dan mengetik beberapa kata kunci di kolom pencarian. Penginapan khas Nancheng. Pagar bambu batu hias. Lembaran gambar muncul satu persatu. Dia dengan sabar membalik beberapa halaman. Tiba-tiba pupil matanya mengecil. Pada sebuah gambar promosi penginapan, muncul dengan jelas pagar bambu dan batu hias yang persis sama dengan yang ada di videoku. Dia mengklik gambar tersebut. Di bawahnya tertera nama dan alamat penginapan. Sudah ditemukan, sudut mulut Liu Ruyan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Aku dan Ningning sudah lelah bermain. Tidur nyenyak tanpa mimpi. Sinar matahari pagi Nancheng menembus celah tirai. Jatuh dengan lembut di wajahku. Terasa hangat. Aku membalikkan badan dengan setengah sadar. Merasa ada sumber panas kecil di sampingku, yang sedang bergerak-gerak mencari posisi nyaman. Itu Ningning. Lengan kecilnya masih bersandar di dadaku. Wajah kecilnya tampak kemerahan karena tidur nyenyak. Mulutnya bahkan mengecap-ngecap. Entah apa makanan enak yang dia impikan. Aku tersenyum. Hatiku terasa sangat lembut. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada pesta mewah. Tapi ada putri di sisiku. Ketenangan sesaat ini sudah cukup. Tepat saat aku bersiap untuk bermalas-malasan di tempat tidur sebentar lagi, suara ketukan pintu yang keras dan terburu-buru tiba-tiba terdengar. Pang, pang, pang. Suara itu sangat berat dan keras. Seolah-olah pintu itu dihantam dengan kepalan tangan. Seluruh pintu kayu itu bergetar. Ningning yang ada di pelukanku tersentak kaget, dan tiba-tiba membuka matanya. Tubuh kecilnya meringkuk masuk ke dalam pelukanku. Suaranya terdengar seperti ingin menangis. Papa, ada orang mengetuk pintu. Ketukannya keras sekali. Apa itu orang jahat? Jangan tidur lagi. Tangan kecilnya mencengkeram erat piyama tidurku. Tubuhnya gemetar. Jantungku berdegup kencang karena suara keras yang tiba-tiba ini. Rasa kantukku seketika hilang sebagian besar. Rasa kesal pun mulai muncul. Sambil menepuk punggung Ningning untuk menenangkannya, aku menghadap ke arah pintu. Mengumpat dengan tidak sabar. Siapa itu? Kenapa mengetuk pintu begitu keras? Tidak tahu caranya pelan sedikit. Benar-benar ya, aku sedang ulang tahun tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Baru saja aku selesai bicara. Terdengar suara dentuman keras. Pintu kayu yang terlihat cukup kokoh itu ternyata ditendang hingga roboh dari luar. Serpihan kayu berterbangan. Cahaya matahari seketika menyerbu masuk dengan menyilaukan. Sebuah sosok familiar yang membelakangi cahaya, membawa kemarahan yang mengerikan, seperti dewa kematian, berdiri begitu saja di ambang pintu. Baru saja aku mengangkat kepala, belum sempat melihat wajah orang yang datang. Pikiranku masih linglung oleh sosok itu. Dia sudah melangkah cepat dan menerjang ke tepi tempat tidur. Aku hanya merasakan sakit yang tajam di kulit kepalaku. Sebuah kekuatan besar menjambak telingaku, menarikku paksa dari tempat tidur. Aku tersentak hingga melihat bintang-bintang. Seluruh tubuhku jatuh terjerembab dengan mengenaskan di atas karpet di samping tempat tidur. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari kepala ke seluruh tubuh. Akhirnya aku melihat wajah itu. Itu adalah istriku, Liu Ruyan. Di wajahnya yang cantik, saat ini tidak ada setetes darah pun. Penuh dengan kedinginan. Di mata yang pernah kucintai itu, kini berkobar amarah yang hebat. Seolah-olah ingin menelan dan mengulitiku hidup-hidup. Dia menatapku dari atas. Setiap kata yang diucapkannya seolah terdesak keluar dari sela-sela giginya, membawa perintah yang tidak bisa dibantah. Berlututlah. Aku melihatnya begitu marah hingga mencapai puncaknya. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Otakku belum sempat bereaksi. Namun tubuhku sudah melakukan gerakan yang paling jujur. Lututku melemas. Secara tidak sadar, aku segera berlutut dengan tubuh tegak. Mulutku berkata tanpa terkendali, "Istriku, aku salah. Jangan menakuti anak. Tenang, tenang, harus tenang." Suaraku bergetar tanpa aku sadari sendiri. Masih memikirkan soal menakuti anak, Liu Ruyan tertawa dingin. Tawa itu lebih dingin daripada es di musim dingin. "Kamu sudah membawa anak itu melarikan diri. Dan sekarang kamu bilang padaku, menakuti anak. Jika aku tidak mengejarmu ke sini, anak itu mungkin sudah tidak ada." Suaranya tiba-tiba meninggi, membawa kemarahan yang tajam. "Aku sudah bersusah payah mengandung. Anak yang lahir setelah 10 bulan ini malah diculik oleh binatang sepertimu." Suaranya tiba-tiba meninggi, dengan getaran kemarahan yang tajam. "Aku sudah bersusah payah mengandung.
Anak yang lahir setelah 10 bulan ini malah diculik oleh binatang sepertimu. Aku tidak menculiknya, aku dimaki habis-habisan olehnya. Namun aku masih secara tidak sadar mencoba membela diri. Suaraku terdengar kering dan tidak berdaya. Ningning yang bilang kalau dia mau ikut denganku. Dia tidak mau bersama Mama. Sebelum aku selesai bicara, pengkhianat kecil di atas tempat tidur yang tadi meringkuk gemetar di belakangku tiba-tiba bergerak. Ningning menjulurkan kepala kecilnya dari balik selimut. Sepasang mata besarnya pertama-tama menatapku dengan malu-malu, lalu beralih ke arah pintu, ke arah Liu Ruyan yang tampak penuh amarah. Hanya dalam sedetik, wajah kecilnya berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan luar biasa. Mama, dia tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur, merangkak dengan terburu-buru menuju tepi tempat tidur, mengulurkan tangan kecilnya, meminta Liu Ruyan untuk menggendongnya. Mama, aku mau ikut dengan Mama. Jangan dengarkan omongan Papa yang bohong. Yang paling aku sayang adalah Mama. Suaranya lantang. Pengucapannya jelas. Penuh dengan ketulusan yang mendalam. Aku benar-benar terpana. Aku menatapnya dengan terkejut. Anak kandungku yang sedetik lalu masih berkata bahwa asalkan bisa bersama Papa, dia bersedia melakukan apa saja. Saat ini justru sedang memeluk erat kaki Liu Ruyan, mendongakkan wajah kecilnya. Dengan raut wajah yang sangat setia, mulutku ternganga, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Hatiku terasa seperti ditikam dengan keras oleh gadis kecil penipu ini. Rasanya antara kesal dan lucu. Ekspresi dingin di wajah Liu Ruyan sedikit mencair, digantikan oleh rasa puas orang pemenang. Dia membungkuk dan mengangkat Ningning dalam satu gerakan, mencium pipi kecilnya. Tetap saja Ningning sayangku yang paling penurut. Sambil menggendong Ningning, dia melirikku dengan tatapan merendahkan. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Tidak seperti sesuatu yang tidak tahu diri itu. Aku merasa wajahku terasa panas terbakar. Liu Ruyan akhirnya melepaskan tangannya yang menjambak rambutku. Nada suaranya tetap dingin, tanpa ada sedikit pun perasaan. Berhenti berlutut dan pergilah. Aku merasa seperti baru saja mendapat pengampunan besar. Seperti ayam jantan yang kalah bertarung. Aku bangkit dari lantai dengan malu-malu dan pergi. Ini berarti dia akan memaksaku pulang. Lagi pula, setelah terjadi masalah sebesar ini, jika dia tidak menyeretku pulang, aneh rasanya jika tidak ada sidang keluarga besar. Sambil mengusap lututku yang mati rasa, aku berkata dengan terburu-buru, "Ruyan, tunggu aku membereskan barang-barang. Aku akan segera pulang bersamamu. Tunggu sebentar, aku akan membereskannya dengan cepat. Lagi pula, aku membawa begitu banyak pakaian ke sini. Tidak mungkin semuanya ditinggalkan di sini, kan?" Liu Ruyan menggendong Ningning. Mendengar kata-kataku, seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar di dunia. Membereskan apa? Sialan. Masih ingin membereskan sesuatu. Tatapannya melesat. Terasa sangat dingin. Kau ingin dipukul lagi, ya? Membereskan. Malam ini. Lalu tinggal di mana? Aku tertegun. Gerakanku membereskan barang membeku di tempat. Apa maksudnya? Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Kita tidak pulang. Liu Ruyan memutar bola matanya ke arahku. Itu adalah ekspresi yang sudah sangat aku kenal. Membawa 7 bagian ketidaksabaran dan 3 bagian rasa jijik. Tidak pulang. Apa kau tidak tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunmu? Kau ingin merayakannya di tengah perjalanan. Kepalaku terasa berdengung. Ulang tahun? Benar juga. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Karena rentetan kekacauan ini, aku sampai benar-benar melupakan hari ulang tahunku sendiri. Perasaan yang sulit dijelaskan menyeruak di dalam hati. Ada rasa terkejut sekaligus senang. Namun yang lebih dominan adalah rasa bingung. Secara tidak sadar aku menegakkan tubuhku. Seperti seorang prajurit yang menunggu perintah. Menerima tugas hari ini, yaitu menemani sang ratu pergi bermain. Hari itu kami pergi ke Danau Dianci. Berkeliling di area pusat kota Kunming. Makan mie shao dan berbagai camilan khas etnis. Ningning terus menempel pada Liu Ruyan sepanjang jalan. Seperti seorang jenderal kecil yang pulang dengan kemenangan. Sesekali dia menoleh ke arahku dan membuat muka lucu. Tatapan matanya itu dengan jelas menuliskan, "Papa, kau tidak berguna." Aku seperti boneka tali, mengikuti di belakang ibu dan anak itu. Perasaanku sangat rumit seperti benang kusut. Malam harinya saat kembali ke penginapan, jelas sekali dia sudah kelelahan bermain. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia langsung tertidur pulas. Di dalam kamar hanya tersisa aku dan Liu Ruyan. Suasana seketika menjadi hening.
Atmosfernya pun menjadi aneh. Liu Ruyan duduk di kursi di samping tempat tidur, melepaskan sikap dominannya yang tadi siang, sambil melipat tangan. Sepasang matanya menatapku dalam diam di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Aku merasa merinding ditatap olehnya. Aku memberanikan diri untuk bicara. Anu, terima kasih untuk hari ini karena sudah merayakan ulang tahunku. Dia tidak menanggapi perkataanku, hanya bertanya dengan tiba-tiba, Qin Fen, apakah kau merasa sangat terzalimi? Jantungku berdegup kencang, namun aku tetap keras kepala dan menjawab tidak, tidak. Dia tertawa mengejek. Suaranya penuh dengan nada sarkasma. Tidak, untuk apa kau melarikan diri? Kau benar-benar seperti orang bodoh. Lin Shu bilang kau akan digantikan dan diberhentikan, dan kau benar-benar mempercayainya. Mengatakan bahwa kau hanyalah seorang pengganti. Masih ingin bermain-main denganku. Sampai membawa anakmu melarikan diri. Aku terdiam 1000 bahasa oleh rentetan pertanyaannya. Wajahku berubah pucat pasi, melihat betapa tertekannya aku. Tatapannya sedikit melunak. Dia melanjutkan, jika bukan karena sahabatku, Jun Meng, meneleponku, mengatakan bahwa si bodoh sepertimu bertanya padanya dengan aneh tentang hubunganku dengan teman masa kecilku. Aku benar-benar tidak akan tahu. Ternyata si bodoh sepertimu bisa cemburu juga. Aku membela diri dengan kaku. Itu bukan cemburu. Siapapun tidak akan tahan menghadapi itu. Dia mengangkat alisnya, seolah menemukan tempat untuk meluapkan emosi. Dia mengeraskan suaranya. Tatapan Liu Ruyan saat melihatku, seperti sedang melihat orang idiot yang sedang membuat keributan tanpa alasan. Dia menghela napas. Nadanya membawa sedikit rasa tidak berdaya. Qin Fen, apakah kau lupa bahwa beberapa hari lalu kau mengalami sariawan di mulutmu? Sampai-sampai rasa sakitnya membuatmu tidak bisa makan. Aku tertegun. Buah-buahan itu kaya akan vitamin C. Bagus untuk sariawan. Dia mengatakannya kata demi kata, seolah-olah sedang mengajariku yang seperti anak SD ini. Aku menyuruhmu makan lebih banyak. Itu demi kebaikanmu. Apa yang kau pikirkan di otakmu itu? Benar-benar kacau. Boom, otakku seketika menjadi kosong. Ternyata begitu. Aku membuka mulutku, namun tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Wajahku terasa panas membara, seperti baru saja ditampar seseorang. Belum selesai, Liu Ruyan tidak berniat melepaskanku begitu saja, apalagi yang membuatmu merasa terzalimi. Teman masa kecil yang sudah mati itu. Aku tersedak oleh kata-katanya hingga tidak bisa bicara, hanya bisa menggunakan keheningan untuk menghadapinya. Melihatku seperti ini, dia berinisiatif memperjelas masalahnya. Aku akan jujur padamu. Saat aku tahun keempat kuliah, aku memang pernah menyatakan cinta padanya. Hatiku kembali mencelos. Dia juga menerimanya hari itu. Dia terus berbicara, namun nadanya berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Hasilnya, malam itu juga dia mengendarai mobil sport mewahnya yang mencolok itu, membawa seorang gadis cantik yang entah muncul dari mana untuk jalan-jalan, lalu langsung mengalami kecelakaan mobil. Keduanya tewas di dalam mobil. Aku mendongak dengan terkejut, menatapnya dengan tidak percaya. Jadi aku katakan padamu, aku sangat berharap dia mati. Kau pikir aku membohongimu? Sudut mulut Liu Ruyan membentuk lengkungan yang sangat sarkastik. Aku beritahu kau, itu adalah kalimat paling jujur yang pernah kuucapkan seumur hidupku. Aku merasa sial dan jijik. Baru saja aku menyatakan cinta, dia langsung memberiku topi hijau yang masih segar. Dan dia bahkan membuat dirinya sendiri mati konyol. Bahkan sampai masuk berita. Menurutmu apakah itu tidak sial? Dia berbicara dengan nada yang semakin marah. Dadanya naik turun. Karena hal inilah aku merasa tertekan dan marah. Makanya aku pergi ke bar untuk minum. Lalu aku bertemu denganmu. Seluruh tubuhku menjadi kaku. Semua kemarahan, semua rasa terzalimi pada saat ini berubah menjadi rasa konyol yang luar biasa. Aku bukan pengganti dari sosok White Moonlight apapun. Aku hanyalah orang sial yang dia temui. Setelah seorang pria brengsek membuat dirinya sendiri mati. Bukan orang yang beruntung. Kebenaran tentang teman masa kecil itu meledak seperti bom di dalam kepalaku, menghancurkan semua rasa terzalimi dan kemarahan yang kurasakan sebelumnya. Tapi aku masih tidak rela. Aku bertanya padanya, lalu bagaimana dengan perusahaannya? Bagaimana dengan Lin Shu dan foto-foto yang dia kirimkan padaku? Perusahaan? Liu Ruyan mengangkat alisnya, menatapku, seolah sedang melihat orang bodoh tingkat tinggi. Dia terdiam sejenak, sepertinya sedang menyusun kata-kata.
Kemudian dia menjatuhkan bom yang lebih berat kata demi kata. Perusahaan itu milikmu. Milikku. Kepalaku berdengung. Benar-benar linglung. Aku ragu apakah aku mengalami halusinasi pendengaran karena kurang tidur. Apa? Itu hadiah ulang tahunku untukmu. Nada bicara Liu Ruyan terdengar sangat wajar. Seolah-olah dia sedang mengatakan, cuaca hari ini cukup bagus. Bukankah kau seorang influencer dengan jutaan pengikut? Aku berpikir kamu tidak mungkin terus-menerus menjadi ibu rumah tangga untukku. Jadi aku memberimu sebuah perusahaan media, agar kamu bisa menjadi bos sendiri, dan mengembangkan akunmu itu dengan baik. Bukankah itu bagus? Aku ternganga, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Memberiku sebuah perusahaan, hanya karena aku seorang influencer. Alasan ini sangat konyol dan mewah. Namun, sudut hatiku yang selama ini membeku seketika meleleh oleh aliran kehangatan yang membara. Melihat ekspresi bengongku, Liu Ruyan melanjutkan perkataannya mengenai Lin Shou. Dia adalah lulusan Universitas Media Huaguo dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Perusahaan baru saja dimulai. Aku tidak mengerti apa-apa, jadi aku memintanya menjadi konsultan untuk membantu memberikan referensi dan memberikan saran. Itulah sebabnya beberapa hari terakhir aku selalu berada di perusahaan sampai larut malam. Semuanya karena sibuk bekerja. Lalu tentang foto-foto itu, aku masih belum menyerah. Mendengar kata foto, Liu Ruyan tertawa mengejek. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Itu semua adalah hasil foto candid yang dia ambil sendiri. Atau dia sengaja mencari sudut pengambilan gambar tertentu. Awalnya aku mengira dia hanya suka pamer. Kemudian aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku malas mempedulikannya. Tak kusangka nyalinya begitu besar. Sampai berani membawa barang-barang itu ke hadapanmu untuk mengadu domba. Dia terdiam sejenak. Tatapannya menjadi dingin. Dia entah mendengar dari mana tentang kisah malangku dengan teman masa kecilku. Lalu dia pergi melakukan operasi plastik. Ingin mendekatiku dengan mengandalkan wajah itu. Berharap bisa mengubah nasib menjadi orang terpandang. Benar-benar sudah gila karena uang. Semua kepingan teka-teki pada saat ini akhirnya tersusun lengkap. Munculnya hewan spiritual, buah berwarna hijau, foto-foto yang menyakitkan mata itu, dan semua omong kosongnya tentang menjadi pengganti yang seolah-olah nyata. Ternyata dari awal sampai akhir semua itu hanyalah sandiwara yang dia sutradarai sendiri. Sebuah penipuan rendah demi mendapatkan posisi, dan akulah orang yang dipermainkan olehnya. Si bodoh terbesar. Aku merasa wajahku terasa panas sekali. Malu dan merasa bersalah. Rasanya aku ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Lalu bagaimana kau bisa menemukanku? Suaraku kecil sekali seperti nyamuk. Kanam pendek yang kau unggah itu. Bodoh, Liu Ruyan melirikku dengan kesal. Kau pikir aku tidak mengikutimu? Setiap videomu aku tonton. Begitu aku melihat pagar bambu di kanam itu, dan kayu solidnya, aku langsung mencarinya di internet. Lalu aku menemukan penginapan ini. Ternyata begitu. Ternyata pelarian yang kukira keren, di matanya, hanyalah sebuah lelucon kekanak-kanakan yang membongkar seluruh keberadaanku. Ternyata pengkhianatan dan penipuan yang kukira terjadi. Dari awal sampai akhir adalah kejutan dan cinta yang dia siapkan untukku. Aku menatapnya, menatap matanya yang kemerahan karena melakukan perjalanan semalaman. Hatiku terasa campur aduk. Aku bukan pengganti. Aku tidak pernah menjadi pengganti. Akulah satu-satunya yang dia simpan di lubuk hatinya, yang dia perhatikan secara diam-diam, bahkan yang rela mengeluarkan banyak uang demi aku. Dia menatapku, sudut bibirnya membentuk senyum licik, namun di matanya terpancar kilatan dingin yang berbahaya. Tapi soal Lin Shou itu, dia justru mengingatkanku akan sesuatu. Mengingatkanmu tentang apa? Aku bertanya secara refleks. Ternyata di dunia ini benar-benar ada tempat bagus seperti rumah sakit jiwa. Kepalaku terasa berdengung. Aku benar-benar terpaku mendengar kata rumah sakit jiwa itu. Rasa dingin menjalar dari telapak kakiku hingga ke ubun-ubun. Kemarahan karena telah ditipu dan dipermainkan sebelumnya, seketika digantikan oleh rasa takut yang teramat sangat. Aku menelan ludah. Suaraku terdengar agak serak. Dia tidak akan keluar dari sana nanti untuk membalas dendam padaku, kan? Seseorang yang bisa merencanakan operasi plastik dengan matang dan mengarang seluruh rangkaian kebohongan untuk menipuku. Seberapa menyimpang sebenarnya mental orang itu? Liu Ruyan melihat penampilanku yang pengecut. Sudut bibirnya membentuk senyum dingin. Tatapannya seolah sedang melihat orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Dia sekarang akan menderita.
ucapnya dengan nada santai, seolah-olah sedang membicarakan hal kecil yang tidak berarti. Aku sudah mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Aku benar-benar terpaku. Dengan terkejut aku bertanya, dikirim ke sana? Apa itu boleh dilakukan? Kenapa tidak boleh? Dia melipat tangan di dada dan menatapku dengan tenang. Dia sendiri yang memberikan bukti-buktinya. Mengapa aku tidak menggunakannya? Aku masih terlihat bingung. Dia dengan sabar menjelaskannya padaku. Demi mendekatiku, dia pergi melakukan operasi plastik agar mirip dengan teman masa kecilku yang membawa sial itu. Bukankah itu obsesif? Dia berpikir bisa menggantikanmu, bahkan menganggap perusahaanku disiapkan untuknya. Bukankah itu delusi? Hanya dengan beberapa foto hasil curian, dia berani memutarbalikkan fakta di hadapanmu, menghasut dan mengadu domba. Bukankah itu termasuk kecenderungan paranoid? Setiap kata yang dia ucapkan membuat hatiku semakin tenggelam. Hal-hal yang kukira hanyalah perilaku buruk, di mulutnya ternyata menjadi gejala yang bisa membuatnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Aku hanya mencari dokter profesional dan menceritakan semua situasi yang aku alami apa adanya. Tentu saja dokter akan memberikan penilaian paling profesional. Nada bicaranya tenang, namun memancarkan kekuatan yang tidak bisa dibantah. Terlebih lagi dia adalah seorang yatim piatu, tidak punya keluarga atau kerabat, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi saksinya. Aku merasa merinding mendengarnya. Wanita ini benar-benar kejam saat dia menginginkannya. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang terpaku. Tiba-tiba dia tersenyum licik, lalu mendekat dan bertanya padaku. Qin Fen, aku tanya padamu, tahukah kamu bagaimana cara membuktikan bahwa dirimu tidak gila? Pertanyaan ini membuatku terdiam. Tanpa berpikir panjang, aku menjawab secara refleks. Aku akan mencari dokter dan mengatakannya bahwa aku tidak sakit. Mendengar itu, Liu Ruyan langsung tertawa terbahak-bahak. Ada nada kasihan dalam tawa itu. Bodoh, semakin kamu dengan emosional menjelaskan kepada dokter bahwa kamu tidak sakit, dokter justru akan merasa penyakitmu semakin parah. Lalu di buku rekam medismu akan tertulis pasien emosional menolak mengakui penyakitnya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata-kata demi kata seperti sedang membacakan vonis. Kemudian mereka akan menambah dosis obatmu. Boom! Aku merasa seluruh pandanganku tentang dunia hancur seketika. Ini benar-benar lingkaran setan yang tidak ada solusinya. Aku menatap wanita di depanku yang tersenyum seperti rubah kecil ini. Untuk pertama kalinya aku merasa dia bukan sekadar wanita yang bisa bermanja-manja, atau yang suka keras kepala, tetapi juga seorang ratu dengan kekuasaan besar yang bisa membereskan segalanya untukmu. Rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya menyelimutiku dengan erat. Aku membuka mulutku, namun akhirnya hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Istriku, kamu hebat sekali. Tepat pada saat itu, gadis kecil di tempat tidur yang tidur terlelap seperti babi kecil, tiba-tiba membalikkan badannya, mengatupkan mulut kecilnya, dan bergumam tidak jelas. Papa, Mama, jangan bicara terus. Aku terbangun karena kalian berisik. Aku dan Liu Ruyan saling berpandangan, dan kami berdua melihat senyuman di mata satu sama lain. Suasana yang tadi terasa tegang, seketika sirna begitu saja oleh igawan si kecil ini. Liu Ruyan memberi isyarat esti kepadaku, dan kami berdua menutup mulut dengan kompak. Kamar kembali menjadi sunyi, hanya menyisakan suara napas teratur putri kami. Cahaya bulan masuk melalui jendela, memberikan lapisan cahaya lembut pada rambut halus si kecil. Kami berdua pun menjadi tenang, dan berbaring kembali di tempat tidur. Mengapit Ningning di tengah-tengah, aku menyamping dan menatap wajah tidur mereka berdua. Hatiku yang sebelumnya penuh dengan kesalahpahaman kini terasa utuh. Setelah semua terungkap, langit kota Nanjing terasa jauh lebih biru dari sebelumnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara tawa Ningning. Gadis kecil itu sedang menunggangi tubuhku, berpura-pura sedang naik kuda, sementara Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur, melihat kami dengan geli. Dengan tatapan lembut yang belum pernah kulihat sebelumnya, rencana untuk melarikan diri sebelumnya. Jika dipikirkan sekarang, terasa seperti lelucon yang kekanak-kanakan dan konyol. Sisa hari libur itu menjadi perjalanan bulan madu yang sesungguhnya bagi kami bertiga. Di tengah angin dingin yang menusuk di gunung salju Yulong, aku memeluk Liu Ruyan dan Ningning erat-erat dalam dekapanku. Dia sempat tertegun sejenak, lalu pipinya memerah, dan dia mencubit pinggangku. Mulutnya mengatakan ini kekanak-kanakan, namun binar bahagia di matanya tidak bisa disembunyikan. Di kota tua Lijiang,
Kami mengenakan pakaian tradisional khas daerah setempat. Ning-Ning berlari di depan seperti kupu-kupu yang cantik. Aku dan Liu Ruyan berjalan di belakang sambil bergandengan tangan. Dia seperti pecinta kuliner kecil. Mulutnya penuh dengan kue bunga. Saat sudah tidak muat lagi, dia malah menyuapkannya semua ke mulutku. Meski aku mengeluh tentang tingkahnya, aku tetap memakannya dengan senang hati. Selama beberapa hari ini, kameraku tidak pernah berhenti memotret. Di dalam lensa, tidak ada lagi sosok kesepianku yang membawa putriku sendirian, melainkan wajah bahagia kami bertiga yang saling berpautan erat. Malam harinya saat kembali ke penginapan, aku mengedit semua rekaman itu menjadi sebuah keenam baru. Aku sengaja memilih musik latar yang sangat manis hingga terasa legit. Bagian awal keenam adalah cuplikan saat aku berteriak aku mencintaimu di gunung salju. Dan bagian akhirnya adalah siluet kami bertiga di bawah matahari terbenam di kota tua. Setelah selesai mengedit, aku melihat keenam itu, dan sudut bibirku tidak bisa berhenti tersenyum. Aku memberi judul keenam itu dengan sangat provokatif. Berhasil ditangkap. Ternyata istriku sangat mencintaiku. Saat menekan tombol unggah, aku bahkan bisa membayangkan bagaimana kolom komentar akan menjadi medan perang yang kacau. Benar saja, belum sampai setengah jam setelah keenam itu dipublikasikan, notifikasi di akunku langsung meledak. Sial, plot twist ini membuatku sujud seketika. Dia sebelumnya masih tentang membawa anak untuk kabur. Dan keenam ini langsung minta maaf dan berdamai. Wahai kawan-kawan, siapa yang paham perasaan ini? Aku kira Kak Fen akan bangkit melawan. Ternyata hanya pindah tempat untuk pamer kemesraan. Aku terima saja kemesraan ini. Hanya aku yang menyadari tatapan X-1 Liu kepada Kak Fen. Itu benar-benar tatapan penuh kasih sayang. Kasus terpecahkan. Ini sama sekali bukan pengganti. Cinta sejati memang tidak terkalahkan. Jumlah pengikutku bertambah lebih dari 1 juta dalam semalam. Melihat layar yang penuh dengan tawa di kolom komentar, manis sekali sampai membuatku pusing. Rasa sesak karena merasa tertipu sebelumnya benar-benar sirna. Aku akhirnya bisa mengangkat kepala dengan bangga. Liburan berakhir. Kami sekeluarga bertiga naik pesawat untuk kembali ke Provinsi Jiang. Saat datang, hatiku penuh dengan keputusasaan. Namun saat kembali, tangan kiriku menggandeng Ning-Ning. Tangan kananku menggandeng Liu Ruyan. Hatiku terasa penuh dengan kebahagiaan. Setelah pesawat mendarat, Liu Ruyan tidak membawa kami pulang ke rumah, melainkan meminta sopir untuk langsung berkendara ke depan sebuah gedung perkantoran baru. Turunlah kami. Dia memberi isyarat dengan dagunya ke arahku. Ada sedikit rasa bangga di matanya. Aku mengikutinya masuk ke dalam lobi. Aku melihat di dinding latar belakang resepsionis terdapat tulisan besar berwarna emas. Tertulis nama perusahaan tersebut. Itu adalah perusahaan yang kulihat di foto retail sebelumnya. Perusahaan media yang sempat membuat hatiku hancur. Mulai hari ini, tempat ini adalah milikmu. Liu Ruyan menyelipkan sebuah kartu akses ke tanganku. Nada bicaranya datar, namun rasanya seperti menjatuhkan batu besar ke dalam hatiku. Dia menarikku berjalan sampai ke depan pintu kantor terbesar. Di pintu itu tergantung sebuah papan nama. Terukir 2 kata di atasnya. Direktur Ken. Aku menatap kedua kata itu. Rasanya seperti sedang bermimpi. Dari seorang ibu rumah tangga yang hidup dari nafkah istri, menjadi Pak Ken yang memiliki perusahaannya sendiri. Perubahan status ini datang terlalu cepat. Terlalu fantastis. Aku mendorong pintu. Kantornya luas dan terang. Di luar jendela besar yang menjulang, terlihat pemandangan kota paling ramai di Provinsi Jiang. Liu Ruyan memelukku dari belakang. Dagunya bersandar lembut di bahuku. Pak Ken, bisiknya di telingaku dengan napas yang harum. Suaranya membawa sedikit nada tawa licik yang sangat kukenal. Kedepannya, bawahanmu semua adalah influencer wanita yang cantik-cantik. Kau harus bisa menahan diri, ya. Aku menatap 2 kata emas Pak Ken di pintu kantor. Rasanya kakiku masih sedikit melayang. Hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan ini benar-benar terlalu berharga. Saat membuka pintu, untuk pertama kalinya aku merasakan apa itu dikelilingi wanita cantik. Sejauh mata memandang di area kantor, semuanya adalah wajah-wajah muda dan cantik. Ada yang berkaki jenjang, pinggang ramping, gaya wanita karier, hingga suara imut. Berbagai tipe ada di sini. Banyak influencer wanita yang sibuk di studio masing-masing. Ada yang tersenyum manis ke arah kamera. Ada pula yang berceloteh mendiskusikan tren terbaru. Aku, seorang ibu rumah tangga yang memulai hidup dari bantuan istri,
tiba-tiba menjadi bos mereka. Untungnya, meski aku tidak punya keahlian lain, kemampuanku dalam bergaul cukup baik. Ditambah lagi dengan akunku yang memiliki puluhan juta pengikut itu. Dalam beberapa hari, aku sudah akrab dengan para influencer di perusahaan. Kak Fen, tolong bantu aku lihat naskah ke-6 ini. Aku merasa ada yang kurang. Rasanya kurang pas. Pak Kin, jumlah penonton di live streamingku hari ini agak rendah. Menurut Anda, bagaimana jika aku ganti gaya? Aku menerima mereka semua tanpa penolakan. Mengobrol soal konten dengan mereka. Memberitahu lelucon. Berbagi pengalamanku sebagai influencer. Tak lama kemudian, panggilan Pak Kin di perusahaan perlahan digantikan oleh Kak Fen. Aku sedang menikmati perasaan dikelilingi banyak orang ini. Tiba-tiba sebuah sosok yang tidak asing muncul di depan pintu kantorku seperti hantu. Pak Kin terlihat gagah sekali ya. Ning Junmeng bersedekap sambil bersandar di bingkai pintu. Dengan ekspresi wajah yang tampak seperti tersenyum namun tidak sepenuhnya tersenyum. Jantungku mencelos. Mengapa kamu kemari? Dia berjalan masuk dengan sepatu hak tingginya dan duduk di sofa kantorku dengan santai. Direktur Liu yang mengutusku. Katanya dia takut kamu tidak bisa mengaturnya sendirian. Jadi dia memberiku posisi asisten sekaligus sekretaris. Dia terdiam sejenak, lalu mengedipkan mata padaku, sambil merendahkan suaranya. Terus terang, aku datang untuk menjadi mata-mata. Aku mengerti, aku sangat mengerti. Sejak saat itu, hari-hari indahku berakhir. Ning Junmeng sudah seperti alat yang terpasang di sisiku. Pengawasan 24 jam tanpa celah. Aku mengobrol sedikit lebih lama dengan influencer wanita yang baru datang. Belum sampai 5 menit. Pesan WeChat dari Liu Ruyan sudah masuk. Bagaimana kemampuan kerja karyawan baru itu? Sampai-sampai bosnya harus memberikan bimbingan pribadi selama itu. Saat aku sedang rapat, pandanganku tertuju pada kaki seorang streamer wanita yang memakai rok pendek. Hanya tertahan selama 0,5 detik. Saat pulang ke rumah malam harinya, sebuah keyboard sudah tertata di tengah ruang tamu. Istriku, aku salah. Aku hanya tidak sengaja melamun. Aku dengan mahir berlutut di atasnya, dengan posisi yang sempurna. Liu Ruyan menggendong Ningning sambil menatapku dari atas. Melamun ya? Kalau begitu coba katakan, apa warna rok wanita itu? Aku tidak bisa menjawab satu kata pun. Hanya bisa menundukkan kepala mengakui kesalahan. Ningning bertepuk tangan senang di samping. Papa berlutut di atas keyboard lagi. Mama hebat sekali. Aku ingin menangis tapi tidak ada air mata. Sore itu, aku baru saja menyelesaikan pekerjaan di tanganku. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Ningning menerjang masuk seperti peluru kecil dan langsung memeluk kakiku. Papa, aku mengangkatnya sambil tersenyum. Liu Ruyan mengikuti di belakang. Di tangannya ia membawa kue dari toko favorit Ningning. Hari ini dia mengenakan gaun terusan yang pas di badan. Rambut panjangnya terurai di bahu. Begitu dia masuk, cahaya di seluruh kantor seolah menjadi sedikit lebih terang. Baru saja aku hendak berbicara, Junmeng masuk dari luar. Dengan ekspresi wajah yang tampak senang melihat keributan. Ruyan, akhirnya kau datang juga. Kau harus benar-benar mengatur Qin Fenmu ini. Dia berjalan ke samping Liu Ruyan dan sengaja berkata dengan suara keras. Jantungku berdegup kencang. Ada firasat buruk yang muncul. Aku hanya bisa mendengar dia mengadu dengan sangat ekspresif. Hari ini dia diam-diam melihat beberapa kali. Sama si penari yang baru saja dikontrak perusahaan kita. Kaki yang memakai stocking hitam itu. Aku melihat semuanya. Kepalaku seketika terasa meledak. Kau bohong. Aku segera membantah. Aku tidak melakukannya. Mata Liu Ruyan sudah mulai menyipit. Dia meletakkan kuenya dan berjalan mendekatiku selangkah demi selangkah. Oh ya, detik berikutnya, telingaku dijepit oleh sebuah tangan yang lembut namun tak bisa dilawan. Terpelintir dengan kuat. Aduh sakit, 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 istriku. Dia membohongimu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku memeluk Ningning sambil menghindar dan memohon ampun. Liu Ruyan menambah sedikit tekanan pada tangannya. Namun sudut bibirnya tak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Lebih baik dia melepaskannya. Dia memberiku tatapan tajam lalu pergi. Pulang dan makan. Aku merasa seperti baru saja mendapat pengampunan besar. Sambil memeluk Ningning, aku mengikuti Liu Ruyan di belakang seperti pengikut kecil. Sementara Junmeng di belakang, menahan tawa, dan membuat muka lucu padaku. Keluarga kecil beranggotakan 3 orang itu keluar dari gedung kantor dalam suasana penuh tawa dan canda.